Pabrik rokok Faroka, pabrik modern Malang pada zamannya. Rokok Faroka adalah rokok yang cukup populer pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Rokok putih tersebut terbuat dari pabrik yang canggih pada masanya, yakni pabrik rokok Faroka. Pabrik rokok Faroka berdiri pada lahan dalam kawasan industri zaman Belanda seluas 32.000 meter persegi. Kini, kawasan ini bernama Jalan Peltu Sujono, daerah dekat Comboran. Perusahaan Faroka bernama NV, Namloze Vennootschap Faroka. NV adalah nama Belanda untuk PT pada zaman sekarang. NV menjalankan usaha dengan modal berupa lembaran saham. Saat itu, pemilik saham terbesar adalah pengusaha Eropa karena Faroka berdiri atas jasa perusahaan Belgia. Mengutip dari buku Malang Tempo dulu karya Dukut Widodo, hal yang paling menonjol saat memasuki lokasi pabrik adalah gudang tembakaunya yang sangat besar. Gudang itu menggunakan rancangan khusus sedemikian rupa dengan menggunakan plafon Eternit ganda, sehingga tempat itu tetap sejuk dan mutu dari tembakau yang tersimpan tetap terjaga. Dari sisi produktivitas, tiap jam pabrik rokok Faroka memproduksi 60.000 batang rokok dengan menggunakan peralatan mesin yang modern. Semua pengerjaannya menggunakan mesin, termasuk pemasangan banderol. Sementara tenaga manusia hanya untuk menata saja. Kecanggihan pabrik rokok Faroka tentu saja berbeda dengan pabrik rokok Bentul yang berdiri setelahnya. Pabrik Bentul, hingga sekarang, pembuatan rokoknya melalui tenaga manual buruh pabrik. Dengan begitu, pabrik Faroka terbilang menjadi pabrik yang canggih dan mapan pada zamannya. Tak heran demikian, karena memang pendirinya adalah perusahaan NV Tobacco-Vina dari Belgia. Tanggal 7 Maret tahun 1942 saat Jepang menduduki Malang, seluruh bangsa Eropa kecuali Jerman harus masuk dalam kamp interniran atau tahanan Jepang. Para top manajemen dari pabrik rokok Faroka ini juga mengalami nasib yang sama. Pabrik ini pun akhirnya berhenti beberapa saat sampai Jepang mengaktifkan kembali. Tahun 1945 saat Jepang kalah melawan sekutu, Faroka diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Dari hasil negosiasinya dengan Belanda kemudian pabrik ini kemudian dikelola kembali oleh NV Tobacco-Vina pada tahun 1949.